Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Solih dan Solihah? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 7, menyikapi perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mengamati menyebutkan alat komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, karenanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Untuk dapat mengerti maksud dan saling menyampaikan pesan kebutuhan masing-masing, manusia saling berkomunikasi. Alat untuk berkomunikasi bermacam-macam. Zaman dahulu masih sederhana, misalnya menggunakan kentungan. Kemudian berkembang dengan menggunakan surat dan telegram. Sekarang alat komunikasi sudah sangat canggih, misalnya telepon seluler dan email. Email merupakan kependekan dari electronic mail, artinya surat elektronik. Masih banyak alat komunikasi lainnya. Ayo coba cari alat komunikasi yang kamu ketahui selain yang sudah disebutkan di atas. Ayo membaca dan mengidentifikasi isi teks. Hari ini Togar sangat senang. Sewaktu pulang sekolah, ia melihat ada surat untuknya. Surat yang sudah ditunggu-tunggunya. Surat dari pamannya, Paman Rudi. 1 bulan yang lalu, Togar berkirim surat kepada Paman Rudi. Surat merupakan salah satu media komunikasi yang sudah ada semenjak zaman dahulu. Kini, surat masih banyak digunakan meskipun banyak media yang lebih canggih. Kalian mungkin ingin tahu asal mula alat komunikasi? Berikut ini penjelasannya. Pada zaman dahulu, ada bermacam-macam alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dari jauh. Di Indonesia, dahulu nenek moyang kita menggunakan kentungan atau beduk untuk menyampaikan pesan. Biasanya kentungan dipukul dengan kode atau nada tertentu. Ada tanda aman, tanda bahaya, dan sebagainya. Zaman dahulu, jarak antar rumah cukup jauh. Suku Indian menggunakan asap untuk memberitahu suatu keadaan dan komunikasi dengan sesamanya pada jarak yang cukup jauh. Surat, telegram, dan telepon merupakan bermacam-macam alat komunikasi. Pada masa kini, orang lebih banyak menggunakan internet dan telepon genggam. Dengan menggunakan internet, kita juga dapat menulis surat elektronik. Surat elektronik dikenal dengan nama surel. Selain surel atau email, ada juga SMS, yaitu Short Message Service, untuk berkirim pesan. SMS hanya dapat digunakan pada fasilitas telepon seluler atau ponsel. Keuntungan dari SMS bahwa pesan yang dikirim akan cepat sampai hanya dalam hitungan detik. Selain itu, ongkos kirimnya juga murah. Namun, sesuai kemajuan zaman, sekarang orang lebih memilih menggunakan WhatsApp atau WA. WA lebih disukai karena banyak kelebihan. Keterbatasan SMS yang tidak dapat mengirim gambar atau video dengan cepat dapat diatasi oleh WA. Sebenarnya masih banyak lagi cara berkomunikasi, apalagi pada zaman sekarang yang sudah sangat canggih. Alat komunikasi akan terus berkembang setiap saat sesuai dengan kebutuhan manusia yang menginginkan koneksi lebih cepat. Oke, selanjutnya kita akan menjawab Ayo Berlatih halaman 121. Perhatikan ya. Yang pertama, alat apakah yang digunakan pada zaman dahulu untuk mengirim pesan di suku Indian? Jawabannya asap. Yang kedua, alat apakah yang digunakan untuk mengirim pesan di Indonesia pada zaman dahulu? Kentungan atau beduk? Yang ketiga, singkatan dari apakah ponsel itu? Telepon seluler. Yang keempat, singkatan dari apakah surel itu? Surat elektronik. Yang kelima, apakah perbedaan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern?
Alat komunikasi tradisional penyampaian pesan lebih lama, sedangkan alat komunikasi modern penyampaian pesan lebih cepat. Yang keenam, sebutkan alat komunikasi tradisional sebanyak 3 macam. Ada asap, kentungan, dan lonceng. Nomor 7, sebutkan alat komunikasi modern sebanyak 3 macam. Telepon, internet, dan email. Selanjutnya yang terakhir nomor 8, sebutkan keunggulan alat komunikasi modern daripada alat komunikasi tradisional. Keunggulan alat komunikasi modern daripada alat komunikasi tradisional adalah penyampaian pesan lebih cepat, biaya lebih murah, dan bisa mengirimkan gambar atau video. Oke, lanjut kita ke ayo mencoba menyebutkan makna rambu-rambu di pantai, halaman 129. Selain ke kampung halaman, anak-anak pernah berlibur ke pantai Kuta di Bali. Wow, indah sekali pemandangan di Pulau Bali. Apa yang mereka lakukan ketika berlibur ke Bali? Udin dan teman-teman berlibur ke pantai. Suasana pantai begitu indah dan nyaman. Mereka berenang agak ke tengah. Penjaga pantai memperingatkan lewat pengeras suara agar anak-anak menepi. Berikut ini makna rambu-rambu di pantai. Nah, kalian bisa melihat yang pertama yaitu dilarang berenang. Yang kedua, dilarang berselancar. Yang ketiga, dilarang memancing. Yang keempat, dilarang bermain layang-layang. Dan yang terakhir yaitu dilarang berkemah di sekitar area pantai. Oke, nah, ayo membaca sejarah surat menyurat ya. Ada di halaman 129. Kulit kayu, potongan bambu, daun lontar atau kulit binatang ternyata pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia digunakan untuk menulis pesan atau surat. Kemudian surat itu akan diantarkan oleh kurir. Namun terkadang juga mereka mengirim surat dengan cara mengikatkannya pada kaki seekor burung merpati. Namun semenjak bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia, pesan mulai dikirim lewat surat. Bangsa Eropa juga mendirikan kantor pos untuk kegiatan pengiriman surat. Selain surat, kantor pos memperkenalkan telegram. Informasi jarak jauh dengan cepat dapat disampaikan dengan telegram. Telegram menggunakan sandi, namun pesan yang sampai nantinya akan diterjemahkan ke dalam tulisan. Jalan dari Anyer sampai Panarukan dibangun pada tahun 1809. Kegiatan pos dari Jawa Barat ke Jawa Timur yang tadinya 40 hari menjadi lebih singkat, yaitu menjadi 6 hari. Namun sekarang sepertinya surat lewat pos sudah jarang dipakai. Sekarang orang lebih memilih menggunakan email atau WhatsApp karena lebih cepat sampai dan biayanya juga lebih murah. Nah, selanjutnya di sini ayo menambah wawasan ya. Kalian bisa perhatikan buku kalian di situ halaman 132 ya. Samuel F. Morse, sang penemu telegraf. Telegraf merupakan cikal bakal dari bentuk telekomunikasi modern sebelum adanya telepon dan internet. Sekarang penggunaan telegraf untuk mengirim telegram sudah tidak banyak digunakan karena sudah digeser dengan perkembangan telepon dan internet yang jauh lebih cepat. Telegraf lebih banyak digunakan pada tahun 1800 sampai 1900-an sebelum ditemukannya telepon dan internet. Di zamannya, telegraf paling banyak digunakan untuk mengirimkan pesan jarak jauh karena lebih cepat dan efisien. Penemu telegraf adalah Samuel F. B. Morse pada tahun 1837. Selain mesin telegraf, Samuel F. B. Morse juga dikenal sebagai penemu dari kode Morse, yaitu dengan sistem yang berupa huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Samuel F. B. Morse lahir di Charlestown, Massachusetts, Amerika Serikat
pada 27 April 1791. Pada masa belajar, Morse bukan termasuk siswa yang pandai. Ia mulai tertarik pada sains saat ia sudah memasuki perguruan tinggi. Ya, di situ ada gambar 3.10, gambar Samuel F.B. Morse dan mesin telegraf buatannya. Pada tahun 1832, Morse dan keluarga berlayar kembali dari Eropa. Di kapal tersebut, ia mendengar percakapan beberapa orang tentang penelitian elektromagnet yang baru ditemukan. Mendengar perkataan tersebut membuat Morse berpikir tentang konsep telegraf elektromagnet. Morse menciptakan model paragraf yang pertama pada tahun 1835. Model tersebut dibuat dengan menggunakan bahan yang kasar seperti penyangga kanvas, baterai buatan, serta jam tangan tua yang digunakan sebagai penggerak kertas dan titik akan direkamkan. Ya. Oke, selanjutnya tugas kalian yaitu ayo berlatih halaman 130 menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Alhamdulillah Ananda solih-solihah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.